إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah merupakan bulan yang menjadi penghulu dari seluruh bulan-bulan yang ada. Ramadan adalah di antara masa di mana Allah menghamparkan begitu banyak karunia dan cintanya. Ramadan menjadi momentum akselerasi daripada keimanan dan ketakwaan yang dimiliki seorang hamba menuju yang dicintainya. Namun sayangnya, ketika persiapan yang dimiliki tidak optimal di dalam rangka menjemput hadirnya Ramadan, maka begitu banyak di antara kaum muslimin yang sekedar menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan. Banyak di antara kita yang menjadikan Ramadan hanya sekedar masa berganti waktu saja, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan dan kebaikan yang begitu banyak di bulan suci Ramadan. Maka di antara yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana ketika seorang hamba melakukan persiapan terbaik di dalam rangka menyambut datangnya Ramadan adalah dimulai di dalam rangka menata hati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rawahu at-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa ataupun penampilan fisik yang kalian miliki, atau bahkan di dalam riwayat yang lain wala ila amwalikum, dan juga harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan akan tetapi yang Allah lihat adalah daripada hati dan amal yang kalian lakukan. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, maka dari hadis ini kita memaknai tidaklah sebuah kesempurnaan amal itu bisa tercapai
selain mengikuti aturan dan contoh yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, namun akan tetapi persiapan dalam urusan hati juga menjadi persiapan yang paling utama untuk kita hadirkan di dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hati yang dimiliki oleh seorang hamba ketika tercahayai dengan cahayanya Allah, maka akan menjadikan daripada kehidupannya menjadi luas dan lapang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala an-nurul qalban fasaha wansyarah." Ketika cahaya telah masuk di dalam hati seorang hamba, maka hati itu akan menjadi luas dan lapang. Karena di antara mereka orang-orang yang beriman, parameter keimanan yang baik adalah ketika mereka bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka merasakan kelapangan dan keluasan saat Ramadan itu akan datang dan hadir di dalam kehidupannya. Namun yang menarik, para sahabat ketika mendapatkan gambaran yang begitu indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdorong keingintahuan mereka sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu wa ma alamatu dzalik ya Rasulullah? Apa parameternya, apa tandanya seseorang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, qalu al-inabatu ila daril khulud. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang hamba yang senantiasa berorientasi untuk kembali kepada negeri akhirat. Karena sesungguhnya ukuran kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah semata berada di dunia, akan tetapi ketika kelak kita berada di dalam kehidupan yang abadi di akhirat. Dan ketika kita berada di dalam kehidupan akhirat, maka kita hanya dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan ridha Allah di dalam surganya, atau sebaliknya yang mendapatkan murka dan azabnya Allah di dalam nerakanya. Maka jika pertanyaan itu ditanyakan kepada setiap kaum muslimin, kalaulah kita bisa memilih kehidupan akhirat seperti apakah yang akan kita pilih, niscaya kita akan mengatakan kami akan memilih surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam Quran surahnya Al-Isra ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap hambanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan mereka di dalam keadaan beriman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memaknai banyak jalan menuju surga, maka tentu kita akan mengoptimalkan agar kehidupan akhirat kita menjadi kehidupan akhirat yang terbaik. Walaupun bukan tidak mungkin di saat menitiknya kita merasakan lelah, kita merasakan capek, kita merasakan sesuatu beban yang berat. Tatkala ketika kita capek untuk hadir di majelis ilmu, namun bukankah Nabi telah mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah haji mungkin capek, mungkin lelah, mungkin berat. Tapi ketika Nabi menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain baginya kecuali daripada surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika kita bekerja, tatkala bekerja kita orientasinya akhirat, yang kita kejar semata adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mencontohkan tatkala di dalam sebuah kesempatan Nabi mencium tangan seorang sahabat yang dia bekerja di ladang, bahkan dalam kondisi yang begitu terik dan panas sehingga tangannya pun terbakar. Namun Nabi mencium tangan tersebut dan mengatakan, sungguh tangan ini tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-humumu fil ma'isyah. Dia punya semangat di dalam mencari rezeki dengan jalan yang Allah ridai. Maka inilah yang dimaksud al-inabatu ila daril khulud. Orientasinya adalah akhirat. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan wattajafi an daril ghurur, yaitu ketika dia mewaspadai, dia menjauhi daripada negeri ketertipuan, yakni ad-dunya. Karena bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam banyak ayat, wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun, bahwa tidaklah kehidupan dunia ini laibun wa lahun, yaitu daripada permainan dan senda gurau belaka. Bahkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali merupakan kesenangan yang menipu. Hari ini banyak orang kalau dalam urusan dunia dia akan melakukan apapun dengan segera, bahkan dia rela berkorban dengan apa saja yang ia miliki, padahal dunia bukanlah tujuannya. Akan tetapi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat kita. Ibaratnya dunia ini adalah rest area, sementara akhirat adalah tempat tujuan kita. Seindah apapun rest area, maka niscaya kita tidak akan tinggal selama-lamanya di rest area, karena kita tahu bahwa rest area bukanlah tujuan kita, melainkan kampung halaman kita yang sebenarnya lah, itulah yang menjadi tujuan kita. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan, siapa yang dia tidak bisa mengendarai dunia menuju akhirat, tidak bisa mengendarai dunia menuju Allah, maka dunia akan mengendarainya. Dunia akan membutakan pandangan daripada matanya, sehingga yang ia lakukan hanya sebatas dunia. Bangun tidur dunia, mau tidur dunia, sehingga yang ada di dalam benak kepalanya dan di dalam pikirannya semata adalah tentang dunia. Padahal dunia sekali lagi adalah darul ibtila, sementara akhirat adalah darul jaza. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengingatkan wal isti'dad. Yang terakhir adalah Nabi SAW mengingatkan dia senantiasa melakukan persiapan, bersiap-siap menjemput kematian sebelum datang kematian itu kepada dirinya. Atau kama qala Nabi SAW. Maka di titik inilah kita memaknai bahwa persiapan itu tidaklah kita lakukan selain diantaranya ketika kita bermuhasabah, ketika kita mengevaluasi apakah bekal kita sudah cukup, apakah kita telah pantas untuk berada di dalam kehidupan akhirat nanti, apakah kita kelak akan dijauhkan oleh Allah di dalam kehidupan neraka di akhirat nanti. Karena ukuran sukses yang sebenarnya bukanlah tentang semata berada di dunia, karena Allah mengingatkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan sesungguhnya balasan yang terbaik akan diberikan kepada mereka setelah hari akhir nanti. Maka barang siapa yang dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka mereka betul-betul orang-orang yang sukses, maka mereka betul-betul orang yang berhasil. Namun Allah mengingatkan akan rambunya
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia adalah merupakan kesenangan yang menipu. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini menjadi panduan bagaimana mendatangkan cahaya di dalam hati kita di dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sehingga Allah memantaskan Ramadan yang kelak akan hadir di dalam kehidupan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma barik lana fi hadhihi syahrun wa ballighna ya Allah fi syahri Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurul 'azimi yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.